Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Ramadhani, saya dari kelas 11L. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem ekonomi. Jadi, sistem ekonomi itu ada 5. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi komando, yang ketiga sistem ekonomi liberal, yang keempat sistem ekonomi campuran, dan yang kelima adalah sistem demokrasi ekonomi. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri, kebaikan, dan juga keburukan dari masing-masing 5 sistem ekonomi tersebut. Nah, yang pertama itu ada ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Di sini saya akan memberikan 5 contoh ciri-cirinya. Yang pertama, tidak ada pembagian tugas di dalam sistem ekonomi ini. Yang kedua, pola kehidupannya masih mengikuti tradisi. Yang ketiga, kehidupan masyarakat masih bersifat kekeluargaan. Yang keempat, masih dilakukannya sistem barter. Dan juga yang kelima, teknologi yang digunakan masih sederhana. Dan satu lagi deh tambahannya, yang keenam, belum adanya pemisahan tugas yang jelas antara rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebaikan dari sistem ekonomi ini. Untuk kebaikannya itu sendiri ada 4. Maksud saya ada 3. Yang pertama, ada masyarakat jadi termotivasi untuk menjadi produsen. Dengan begini akan banyak lapangan pekerjaan yang tercipta. Yang kedua, sistem ekonomi ini membangun masyarakat memiliki sifat yang lebih jujur. Dan yang ketiga, produksi tidak dilakukan untuk keuntungan. Oke, selanjutnya ada 4 keburukan dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, tidak adanya interaksi antar individu. Yang kedua, kita jadi sulit untuk mengukur barang yang akan kita barterkan atau kita tukarkan. Yang ketiga, jumlah barang yang diproduksi masih terbatas. Yang keempat, di sistem ekonomi tradisional kita sulit mempertemukan dua belah pihak, yaitu antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Kan kalau di zaman sekarang itu bisa melalui belanja online ya guys. Jadi kita mudah untuk mempertemukan si pembeli dengan si penjual. Nah, kalau di sistem ekonomi tradisional ini masih sulit untuk mempertemukan dua belah pihak. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi komando yang kedua. Jadi, sistem ekonomi komando memiliki 4 ciri-ciri loh. Yang pertama ada kegiatan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Yang kedua, semua alat produksi dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, tidak adanya kebebasan individu untuk berusaha. Dan yang keempat, hak perorangan tidak diakui. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang kebaikan dari sistem ekonomi komando itu sendiri. Nah, yang pertama itu kebaikannya, segala kegiatan ekonomi di bawah pengawasan pemerintah. Yang kedua, tidak ada kesenjangan sosial yang begitu jauh. Kan kalau sekarang itu ya banyak yang kaya tuh kaya banget, yang miskin tuh miskin banget. Nah, kalau di sistem ekonomi komando itu, karena pemegang kegiatan ekonominya pemerintah, jadi masyarakat memiliki penghasilan yang hampir sama gitu. Jadi nggak beda jauh. Jadi kesenjangan sosialnya itu lebih minim guys daripada yang sistem ekonomi di negara kita sekarang. Nah, yang keempat, pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kegiatan ekonomi yang ada di negara tersebut. Dan aku tambahin deh yang kelima, perekonomian menjadi relatif stabil karena diatur oleh pemerintah. Oke guys, sekarang aku akan menjelaskan tentang keburukan dari sistem ekonomi komando itu sendiri.
Nah, jadi keburukannya itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, masyarakat menjadi sulit untuk berkembang dan berinisiatif untuk membangun usahanya sendiri. Karena kan semuanya dipegang oleh pemerintah ya. Jadi, hak untuk berusaha masyarakat ini tidak diakui. Dan yang ketiga, keberhasilan dari bisnisnya itu bergantung kepada baik buruknya kualitas pemerintah, karena kan kita tidak bisa berusaha sendiri ya, kita benar-benar mengandalkan pemerintah dalam sistem ekonomi ini. Yang keempat, hak milik perorangan tidak diakui. Nah, kalian di sini pasti penasaran kan, kayak negara apa aja sih yang menganut sistem ekonomi komando? Jadi, ada 2 negara yang menganut sistem ekonomi komando. Yang pertama ada negara Kuba, dan yang kedua ada negara Korea Utara. Nah, selanjutnya aku akan bahas sistem ekonomi yang ketiga, yaitu sistem ekonomi liberal, atau disebut juga sistem ekonomi kapitalisme ataupun pasar. Nah, untuk ciri-cirinya itu sendiri ada 4 nih. Yang pertama, kegiatan ekonomi itu sendiri sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Yang kedua, di sini masyarakat lebih bebas untuk berkreativitas, berinovasi sendiri untuk membangun usahanya masing-masing. Yang ketiga, hak perorangan diakui. Yang keempat, di sini kita mencari laba yang sebesar-besarnya dari market ataupun pasar. Nah, di sini aku akan ada tambahan 2 lagi nih. Jadi yang kelima, adanya persaingan antar pengusaha untuk siapa yang dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dan juga harganya ditentukan oleh mekanisme pasar itu sendiri. Nah, itu untuk ciri-cirinya ya. Yang selanjutnya kita akan bahas keburukan dari sistem ekonomi liberal. Untuk keburukannya itu sendiri hanya ada 3 nih. Yang pertama ada bisa terjadinya eksploitasi manusia ataupun penindasan. Yang kedua, bisa terjadinya kesenjangan sosial. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau sistem ekonomi liberal ini bisa membuat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi kesenjangan sosialnya bisa jauh banget nih. Dan yang terakhir, banyaknya timbul sistem monopoli di sistem ekonomi kapitalis ya. Nah, kalian pasti penasaran kan negara apa aja sih yang menganut sistem ekonomi ini? Jadi negara yang menganut sistem ekonomi ini ada 4 nih teman-teman. Yang pertama ada Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan juga Australia. Oh iya, aku belum membahas kebaikannya ya. Jadi ada 3 nih kebaikan dari sistem ekonomi liberal. Yang pertama, setiap individu bebas untuk berkreativitas dan berusaha untuk memperjuangkan usahanya sendiri. Yang kedua, adanya sistem persaingan antar penjual, jadi mendorong kemajuan teknologi. Dan yang terakhir, hak milik perorangan diakui oleh negara. Nah, yang keempat ada sistem ekonomi campuran yang digunakan oleh negara kita saat ini. Jadi di sistem ekonomi campuran itu ada 4 loh penganut negaranya. Yang pertama ada Indonesia, yang kedua Perancis, yang ketiga Jerman, dan yang keempat India. Nah, yang pertama aku akan sebutkan ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama adanya campur tangan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam sektor perekonomian. Dan yang kedua ada kebaikan dalam sistem ekonomi ini. Kebaikannya ada 3. Yang pertama, sektor ekonomi, kegiatan ekonomi antara swasta dan pemerintah terpisah jelas, hak perorangan diakui di sistem ekonomi ini, dan juga pemerintah sangat mendorong dan mensupport gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir, fluktuasi harganya lebih terkendali. Selanjutnya, kekurangan dari sistem ekonomi ini. Keburukannya ada 2, yaitu akan terjadinya etatisme ketika pemerintah terlalu dominan dalam kegiatan ekonomi, dan juga timbulnya monopoli ketika swasta lebih dominan dalam kegiatan ekonomi. Maka dari itu harus seimbang ya, harus 50-50 antara pemerintah dan juga swasta. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ada sistem
demokrasi ekonomi. Nah, ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama, perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Bumi, air, dan udara dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk memajukan kemakmuran rakyat. Dan yang keempat, hak milik perorangan diakui dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Nah, untuk yang terakhir itu hanya ada ciri-cirinya ya teman-teman. Oke, segitu aja yang bisa aku sampaikan untuk penjelasan materi sistem ekonomi kali ini. Sekian, terima kasih.